Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Nokia Automotive Channel. Pagi hari ini teman-teman kita kedatangan pit new atau Supra pit ya. Jadi di sini lebih dikenal dengan sebutan pit box ya. Nah, jadi ini permasalahannya adalah di saat kita gas ya teman-teman, itu dia ngebul parah ya atau ngasep ya. Gitu. Jadi setelah saya tes hidupkan kemarin karena motornya ini dibawa dalam kondisi mati ya, kita bawa pakai pick up. Nah ternyata setelah motornya hidup ngasep parah. Nah, saya telepon yang punya motor, katanya ini motornya sudah dikolter 2 kali katanya. Nah dan ini masih baru sih katanya ya. Setelah saya buka, ini udah saya buka ya teman-teman block kopnya. Setelah saya buka, jadi yang curiga saya pertama bisa saja di penyusunan ring piston ya, itu yang pertama yang kurang tepat. Nah itu yang pertama. Kedua dari boss clampnya, karena memang kalau memang benar ini kemarin-kemarin di kolter ya, tidak mungkin akan ngasap lagi ya. Ini boss clamp itu yang kedua ya, ataupun seal clamp yang tidak diganti ya. Sekarang kita cek ya, cek lebih lanjut. Jadi yang tiga itu ya, pertama itu penyebabnya bisa ring piston yang penyusunannya kurang tepat. Kedua boss clamp yang sudah oblak ya, ataupun ya sudah oblak di bagian pinggirnya biasa ya. Jadi ada celah oli masuk ke ruang bakar, jadi itu yang ikut terbakar. Dan yang ketiga adalah seal clamp yang tidak diganti ya. Langsung saja kita ke motornya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita buka ya untuk block kopnya. Dan kelihatan di sini pistonnya memang masih kelihatan masih baru ya. Artinya dari informasi punya motor ini sekitar 2 bulanan ya. 2 bulan sudah dikolter. Dan masuk akal juga memang masih baru kelihatan. Nah, coba kita lihat di lewat sebelah sana ya teman-teman, biar kita tahu nanti kondisi pistonnya seperti apa, ring pistonnya dan headnya ya. Ya teman-teman, jadi di sini teman-teman, ini kondisinya ya, hanya dibuka aja ya, belum kita rubah untuk posisi ring pistonnya, susunan ring pistonnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk ring kompresi 1 ya, saya pakai flash ya biar lebih terang. Nah ini, dan saya zoom teman-teman, ya lihat di sini ring piston, ring kompresi 1, ring kompresi 2, artinya ini jaraknya terlalu berdekatan ya teman-teman. Jadi nanti selain kompresi bocor, oli juga yang dari bawah, karena ring oli ini teman-teman, dia bawa oli ya naik. Ini fungsinya untuk melumasi dinding liner ini atau dinding blok ini teman-teman ya. Jadi kalau dia terlalu dekat jaraknya ya antara ring spacer, jadi ini ring yang tipis ya. Kalau terlalu dekat juga jarak sambungannya dengan ring kompresi 2 dan ring kompresi 1, tentu akan terjadi kebocoran oli ya. Jadi oli itu akan bocor masuk ke ruang bakar, jadi itu akan ikut terbakar ya. Itu pertama nih, ini yang pertama ya. Yang kedua untuk head, untuk headnya ini teman-teman, untuk kopnya sengaja memang kita belum bersihkan ya. Nah ini lihat kondisi di squeeze-nya ini. Jadi ini di ruang bakar ya, kita bilang begitu ya. Jadi kondisinya ini sangat parah. Ini sudah berkerak ya. Ini sudah 1 mili ya, tuh. Keraknya sudah hampir 1 mili teman-teman. Ya itu. Parah. Ini juga udah tebal sekali ya. Padahal ini sekitar 2 bulanan teman-teman. Ya. Berarti ini oli yang ikut terbakar teman-teman. Oli yang ikut terbakar itu yang menjadi kerak ya, yang di sini. Jadi tentu di sini teman-teman, pertama yang akan kita servis atau perbaiki itu adalah pertama susunan ring piston atau ring sekernya begitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi khusus untuk teman-teman yang mau yang, karena memang ada kita bikinkan khusus videonya untuk penyusunan ring piston ya teman-teman. Bisa cari aja di playlist video kami ya. Di pertama itu ring piston. Kedua nanti kita bersihkan sugesnya ini dan kita cek boss clampnya ya teman-teman. Kita cek boss clampnya seperti apa, apakah tidak pecah. Kadang ada pecah ataupun agak longgar, oblak ya begitu ya. Jadi ini kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Kita bongkar dulu headnya.
Baik teman-teman, ini untuk headnya ya, untuk kopnya sudah saya buka ya. Jadi klepnya sudah kita keluarkan, peer klep juga udah, cam dan sepatunya juga udah ya. Jadi setelah saya periksa tadi teman-teman, yang ini ya, untuk sepatunya ini dia kena sedikit ya. Untuk sepatu klep atau pelatuk klep ini dia kena sedikit. Jadi ini kalau sedikit gini bisa kita amplas ya, tidak perlu kita ganti teman-teman. Yang ini masih bisa kita akali begitu ya, tinggal kita amplas saja, ini bisa normal lagi. Dan di bagian headnya ini ya teman-teman, kelihatan kotor ya, kotor sekali ya. Saya pakai flash ya biar lebih terang. Nah ini teman-teman, ini untuk klep X ya teman-teman. Tuh lihat lubangnya aja, Masya Allah parah banget ya teman-teman. Ini udah tebal sekali. Ini nanti kita pakai mata borcun ya, kita pakai bersihin, karena kalau sekedar kita pakai amplas ini tidak bisa bersih ya. Kita lihat nih teman-teman, teman-teman bisa saksikan untuk klep X nya atau klep api ya, begitu tuh teman-teman, parah ya. Ini kalau emas ini bisa kita dapat berapa gram ini tuh teman-teman, parah ya. Dan ini kita bersihkan ya. Begitu juga dengan klep in nya, sama ya, ini tuh. Tapi yang namanya juga akan dilalui sama minyak, jadi tidak terlalu parah ya teman-teman tuh. Minyak dan oli ya, ini kelihatan tuh basah ya. Ternyata penyebabnya di sini teman-teman, ini bukan boss klepnya. Kalau boss klepnya masih bagus ya, saya cek tadi masih bagus. Ternyata di sini penyebabnya adalah seal klep ya. Seal klepnya ini tidak diganti. Jadi sebenarnya kalau di Coulter itu teman-teman wajib hukumnya diganti ya kalau untuk seal klep. Karena apa? Akan melalui beberapa tahun lagi ya, baru akan dibongkar begitu ya teman-teman. Jadi sebaiknya diganti ya, mumpung dibuka begitu ya. Tapi ini kalau saya lihat, saya cek tadi, jadi untuk pengecekan seal klep teman-teman, di saat kita tekan lalu kuku kita berbekas di seal klep itu berarti seal klepnya sudah keras, mengeras ya. Tapi ini saya tekan aja sedikit sudah keras sekali ya, kayak plastik. Jadi ini kita ganti baru nanti ya. Kita bersihkan dulu teman-teman ya, kita bersihkan, lalu kita skir klep, kita pasang dan kita tes ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi itu, kita skip langsung ke bagian pemasangan karena ini udah kita skir klep ya. Jadi di sini teman-teman, kenapa misalnya teman-teman bilang wah ini kok langsung di pemasangannya ya gitu, karena memang klep yang parah tadi itu teman-teman, klep yang kotor tadi itu adalah akibat ya. Jadi akibat dari oli yang ikut terbakar gitu. Jadi penyebabnya adalah, pertama yang tadi saya sebutkan itu, pertama itu adalah ring piston, penyusunan ring piston yang kurang tepat. Lalu apa namanya, seal klep yang sudah mengeras ya, atau boss klep. Tapi karena boss klepnya ini di sini saya bilang masih bagus ya, boss klepnya masih bagus. Jadi ada dua tadi itu ya, penyusunan ring piston yang kurang tepat dan seal klep yang sudah mengeras ya. Jadi kotoran yang di klep, sekali lagi di kotoran yang di daun klep tadi itu atau di batang klep itu adalah akibat yang disebabkan oleh seal klep tadi itu ya teman-teman. Jadi sekarang seandainya teman-teman butuh untuk penyekuran klep, masih banyak video yang sudah kita bikin juga di playlist YouTube kami ya, channel kami. Oke, sekarang tinggal kita pasang aja. Cuman di sini kita buka dulu ya teman-teman, kita buka dulu seal klepnya kan, Diman. Jadi di sana pakai tang aja, tarik ya teman-teman, karena memang akan kita ganti ya, kita buang aja gitu. Ya, bisa pakai tang cucut, sebenarnya bisa pakai dicongkel, pakai obeng juga bisa ya teman-teman. Ya, yang satunya juga man, ini sudah mengeras ya. Saya heran ini kenapa kok tidak diganti ya, padahal ini sudah dia lakukan Coulter teman-teman, kenapa tidak diganti langsung untuk seal klepnya. Ini sudah mengeras kayak plastik ya. Pakai obeng min aja bisa man, kalau dia sulit. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah untuk pembukaan seal klepnya udah kita buka ya. Sekarang tinggal kita pasangin yang baru ya.
Ya, pasangin dah yang baru, man. Oke, kita pasang dulu seal clamp-nya, teman-teman. Baru kita pasang ring-ringnya ya. Oke, ayo pasang, teman. Dikasih oli dulu. Mau di bagian boss clamp-nya bisa, ataupun di bagian seal clamp-nya juga bisa ya. Ya tuh teman-teman, tinggal didorong sedikit yang sebelahnya, man. Oke, udah pemasangannya. Dan usahakan teman-teman untuk seal clamp itu pakaikan yang ori ya, biar lebih awet dan tahan lama begitu ya. Ini di sini kita pakaikan yang dari SGP, teman-teman. Ini sama ya, bisa untuk Mio juga bisa, untuk Honda Grand, Supra, Pit New bisa ya. Ini teman-teman, ini pemakaian smash. Langsung, man, bagian pemasangan komponen yang ada di headnya juga langsung kita pasang sekali-kali. Ringnya dah, man. Ring di bagian bawah. Jadi teman-teman, untuk pemasangan komponen di head ya, pertama itu adalah ada ringnya ya. Di bagian dalam ini ada ring, lalu per clamp ya. Tapi kebetulan motor ini teman-teman ternyata enggak punya ring ya, enggak punya ring di bagian ring per clamp-nya begitu ya. Dan ini kita buatkan ya. Jadi ini karena susah kita cari ringnya, jadi di sini saya gunakan circlip ya, circlip seperti ini teman-teman. Tapi yang sebelahnya kita potong ya. Jadi ini, jadi sebelahnya kita potong biar bisa masuk di bagian pinggiran boss clamp itu. Oke, man. Jadi ini alternatif teman-teman. Kalau kita susah nemuin ringnya ya kita bikinkan aja ya pakai circlip seperti ini. Memang ini lebih tebal dikit daripada ring aslinya ya. Ayo, sebelah dah pasang dulu, man. Enggak, yang sebelah ini aja dulu, man. Ya pasang dulu sebelah dulu. Jadi diganjel pakai lap ya di bagian bawah, teman-teman. Lalu, man. Jadi di bagian bawah ini teman-teman harus digulung lap seperti ini. Lalu diganjel ya klepnya. Man, pasang klep dulu. X. Yang X kan? Oke. Yang X dulu in. Oh, yang ini nih. Indah duluan, ini duluan. Oke, jadi yang ini teman-teman kita taruh lap seperti yang sudah kita gulung ya. Jadi ini sebagai penahan aja di saat kita pasang kuku klep nanti ya, seperti ini ya, man. Terus circlip ya. Jadi pemasangan circlip seperti itu ya. Lalu pier clap. Jadi pier clap itu teman-teman yang jadi bawah adalah yang agak sempit ya, ini yang agak renggang ini jadi atas. Dan untuk pemasangannya ini ya gampang sekali teman-teman, tinggal ditekan aja gitu pakai karet ya. Lagi sekali, man. Stop, pelan-pelan aja ya. Teman-teman bisa lihat ya tuh. Kita tekan pakai karet, pakai kunci T12, lalu lapisi dengan karet ya di ujungnya itu. Ini sudah terpasang dengan sempurna ya. Oke, langsung aja lanjutin yang sebelahnya, man. Baik teman-teman, untuk komponen di head sudah semua kita pasang, termasuk klep, cam, sepatu klep ya, dan pier klep juga udah semuanya ya. Sekarang tinggal kita pasang di bagian mesin ya teman-teman. Tapi sebelumnya tentu di sini karena penyebab dari keluar asap ya di knalpot itu ya, pertama itu adalah ring piston seperti yang kita bilang tadi, ring piston dan seal clamp teman-teman. Berarti ini udah di bagian seal clamp udah kita tangani, termasuk kita skir clamp ya.
Sekarang tinggal di ring piston ya teman-teman, kita susun ulang. Jadi untuk ring piston ini ya teman-teman, ini susunannya itu adalah yang pertama ya, untuk pinjam obeng apa tajam-tajam teman, nunjuk-nunjuk nih. Nah, boleh. Jadi ini teman-teman ya, ini saya zoom biar jelas. Untuk ring piston ya, pertama di sini ada 5 bagian sih ya untuk ring piston. Pertama itu ring kompresi 1 yang paling depan ya posisinya, ring kompresi 2, lalu ring oli ya, dan ring yang tipis-tipis ini spacer atau kita bilang pembatas ya. Nah, di sini untuk ring tipis ini teman-teman, satu di bagian kiri atas, yang di ring 2-nya itu di bagian kanan atas ya teman-teman. Dan ring oli ini di bagian tengah yaitu di posisi in ya. Man, better pulpen aja buku man sekali. Oke, untuk ini yang udah saya buatkan bundaran ya. Ini ibarat piston ya teman-teman. Jadi ring oli itu berada di posisi in ya teman-teman. Jadi untuk sambungannya ya berada di atas sini. Lalu ring spacer tuh yang tipis-tipisnya itu kurang lebih berada di 45 derajat ya teman-teman. Seperti seandainya kita buat angka X di sini ya kurang lebih begitu ya. Angka X-nya begitu. Ini satu, yang di sini satu. Misalnya ring bagian atasnya di sini bisa, atau ring sebaliknya juga bisa ya teman-teman. Yang penting bersilang ya, saling silang begitu ya teman-teman. Jadi ini untuk ring oli berada di posisi in. Lalu ring kompresi 1 di bagian X ya, maaf, kompresi 2 di bagian X ini. Ini ring kompresi 2 teman-teman ya, ring kompresi 2 di bagian X, dan ring kompresi 1 ya, RK ya, RK1 itu berada di posisi in lagi teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jelasnya seperti ini. Tuh. Ring oli berada di bagian in, ring astagfirullah, salah lagi. Ring kompresi 1 berada di bagian in ya teman-teman, seperti ini. Ring kompresi 2 berada di bagian X, berarti di bagian bawah sini ya teman-teman. Lalu ring oli berada di in lagi ya. Dan untuk ring yang tipis-tipis ini teman-teman kurang lebih 45 derajat kiri kanan ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang. Ini sebelum kita pasang ya harus kita kasih pelumas dulu seperti ini teman-teman. Aman, pasang man. Di bagian liner block juga ya kita kasih pelumas juga. Oh ya, untuk pak untuk pak ya seperti ini teman-teman. Untuk packingnya ini teman-teman, atau gasket ini. Jadi kalau untuk legenda, pit new, repo, itu ya, itu ring paknya apa? Pak bloknya ini tipis ya teman-teman. Pak bloknya tipis. Jadi sedangkan untuk grand, prima, itu supra lama ya, itu pak bloknya itu tebal ya teman-teman. Itu bedanya, jadi jangan sampai salah. Oke man, pasang man. Jadi linernya udah kita kasih pelumas ya teman-teman. Setelah kita pasang blok teman-teman, ini sudah terpasang ya. Jadi posisikan piston ini berada di paling depan atau TMA ya, titik mati atas teman-teman. Ya, jadi bisa kita pastikan dengan tanda di sini, tanda T ya. Oke man, langsung dipasang headnya. Oh ya, anunya dulu, karet tensioner. Nah ini sudah, ini teman-teman, kalau yang bentuknya seperti ini sudah aus ya. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai teman-teman seperti ini. Cuman saran saya sih sebaiknya diganti ya, karena ini akan melalui beberapa tahun lagi ya. Kan harapan kita supaya motor ini nggak dibongkar lagi teman-teman. Tentu bahannya juga harus kita ganti biar lama pemakaiannya ya. Man, ganti nih man, karet tensioner biar lebih awet, biar lebih lama lagi makainya gitu. Jadi ini teman-teman yang baru ya. Sekarang
kita bandingkan. Tuh, bisa teman-teman bandingin ya. Ini teman-teman, ini lebih tebal, otomatis rantai kamrat itu akan semakin kencang ya, akan semakin kencang. Tadi kalau dia karet tensionernya ini sudah terlalu aus atau terlalu habis teman-teman, tentu nanti akan ada suara berisik dari rantai kamrat ya teman-teman. Ini selain sebagai peredam juga ya teman-teman, biar sebagai fungsinya juga biar rantai kamrat semakin kencang ya. Jadi untuk pemasangannya gampang teman-teman, tinggal kita pasang di rantainya seperti ini. Tuh, kita pasang di rantainya seperti ini, lalu kita dorong sedikit ya, kita dorong sedikit sampai ketemu nanti lubang yang ini ya teman-teman, karena bautnya akan pasang seperti ini tuh ya, kurang lebih. Jadi kalau teman-teman yang belum terbiasa, tentu masukkan obeng juga bisa ya. Nih tuh teman-teman, sudah terpasang dengan sempurna. Nah, mau pakai kunci T boleh, kunci ring 10 juga bisa ya teman-teman. Oke, langsung kopnya man, langsung headnya, paknya dulu man. Untuk pak juga ya teman-teman, bisa perhatikan untuk pak kop ya. Kalau untuk legenda, pit new, repo lama ya, itu teman-teman pak kopnya ini atau pak headnya ini ya, gasket ini dia tipis ya teman-teman, tipis ya. Kalau untuk Grand, Prima, Supra lama itu 3 lapis ya teman-teman, artinya tebal ya teman-teman. Itu juga jangan sampai salah, keliru ya. Oke man, dilap dulu man bekas olinya, lap bersih ya. Oke, baru dipasang lagi. Nih sampai man. Nah, pasang bos bloknya man, bos mesin. Oke man. Oke, kencengin dulu man. Pak dulu man, lap dulu, lap dulu. Ini pakai bersih, lap dulu biar bersih. Oke, lanjut. Buat yang ini juga man, berdua. Kencengin langsung man. Ini pastikan cam teman-teman itu bebas seperti ini ya, bebas bergerak kiri kanan atau atas bawah seperti ini ya. Jadi kenapa harus ya piston itu berada di posisi TMA sebelum kita pasang head teman-teman. Jadi nanti tidak perlu kita cari putar lagi begitu ya, karena sudah pas di depannya begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi baut kop ya, baut kopnya sudah kenceng. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian gear timing ya teman-teman. Di
Di sini ada tanda titik ya, tanda titik. Dan posisikan, sekali lagi posisikan cam ini bebas kiri kanannya seperti ini teman-teman. Nih, kita pasang. Ya, seperti ini ya. Tuh, posisikan ini di depan seperti ini ya. Kita pakai alat-alat tajam aja. Oh bisa nih man. Ya. Ini misalnya pakai obeng min juga bisa ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya tuh. Ini kan belum tepat ya, belum tepat antara titik dengan tanda coakan yang di kop ini ya teman-teman, yang di mesin. Tentu ini akan kita tepatkan. Seandainya ini agak atas ya teman-teman, seandainya gearnya agak atas, berarti kita akan congkel di bagian bawah gitu ya. Kita masukkan obeng di bagian bawah seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, seandainya intinya kalau dia kelebihan, kalau titik ini mau kita bikin ke atas, tentu kita congkel lewat atas ya. Misalnya ini sedikit aja. Kalau kita mau geser sedikit, tentu tidak perlu terlalu banyak ya. Ya, coba kita lihat tanda titik. Ya, ini sudah tepat teman-teman. Tanda titik bergeser sedikit. Nih. Ya, tanda titik itu ya. Ya, itu teman-teman, tanda T garis ataupun tanda T sudah tepat berada di bagian coakan mesin yang di sini ya teman-teman nih. Oke, sekarang kita lihat tanda titik. Tanda titiknya juga sudah pas ya. Tinggal kita pasang baut dan kita setel klep. Setel klep man. Nanti kita kencengin betul-betul kenceng ya teman-teman, tapi kita setel klep dulu. Nih, bisa kita ketuk misalnya. Man, kecil balu selalu man. Ya. Nih ya teman-teman. Untuk ngencengin baut yang dua ini, baut gear timing ini teman-teman, tidak perlu pakai impact ya, cukup pakai tangan seperti ini, kita ketuk gitu ya teman-teman. Jadi untuk batang gagang kunci T ini kita ketuk di bagian sini ya. Oke, lalu kita tepatkan lagi karena kita akan setel klep. Man, pakai piling aja man, nggak usah pakai puller. Jadi kalau kita setel pakai puller teman-teman ya, tentu ukuran yang kita pakai itu adalah 0,05 ya. Tapi kalau kita pakai piling ya, jadi kalau teman-teman yang masih pemula bisa pakai puller misalnya. Tapi kalau teman-teman yang sudah terbiasa, karena terbiasa dengan sendirinya nanti teman-teman, tergantung pengalaman ataupun jam kerja yang sudah lama kita kerjakan begitu ya. Jadi di sini kalau kita tidak pakai puller ya teman-teman, lihat man. Jadi ini namanya puller gauge teman-teman, puller gauge. Jadi pengukur celah setelan klep ya. Jadi seandainya teman-teman tidak pakai puller ataupun teman-teman belum punya puller ya, ataupun yang mungkin mau kerjakan sendiri motornya di rumah, itu bisa kita gunakan piling ya. Kalau untuk Honda misalnya Geren Supra, Pit New dan C series intinya teman-teman, yaitu setelan yang tepat itu adalah bisa goyang kiri kanan ya seperti ini, bisa goyang kiri kanan tapi tidak bisa goyang atas bawah teman-teman. Jadi tidak bisa goyang atas bawah tapi bisa goyang kiri kanan ya, seperti ini. Ini bisa kurang lebih jadi ya, ini kita bisa bilang kurang lebih 0,05 ya teman-teman untuk celahnya ya. Tes man.
Pas dah itu, langsung kunci dah. Oke. Ayo biar, nah. Jadi ini teman-teman, sekali lagi kunci yang model L ini hanya fungsinya menahan ya, menahan. Jadi yang memutar mur itu adalah kunci ring 9 ya. Karena itu untuk Honda itu dia pakai 9. Gimana man? Oke, kalau sudah selesai kita setel klep teman-teman, langsung kita pasang karburator dan kita tes ya. Baik teman-teman, jadi ini sudah semua kita pasang termasuk karburator, busi juga sudah kita pasang. Sekarang tinggal kita tes ya. Ini sengaja kita tidak pasang knalpotnya dulu teman-teman. Jadi kita pastikan asap yang keluar dari lubang knalpot ini ya, lubang buang di head ini aman ya. Jadi kalau dia ngasap, biasanya ini karena ini motor ini udah ngasap ya kemarin, jadi knalpotnya jelas bekas oli di knalpotnya itu ada. Jadi kemungkinan untuk ngasap di knalpot itu iya ya, misalnya 2-3 hari begitu ya. Sebelum oli di knalpot ini kering itu maka masih akan ngasap teman-teman. Cuman kalau di tanpa knalpot terus kita lihat misalnya nggak ada asap, berarti mesinnya sudah aman ya. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, kita besarin dikit. Teman-teman bisa saksikan tidak ada asap ya yang keluar dari lubang buang ya. Nah, jadi ini menandakan teknik yang sudah kita lakukan itu sudah benar ya, penggantian seal clamp dan penyusunan ring piston ulang ya secara tepat. Sekarang kita tes sekali lagi ya, man. Kita starter sekali man. Kita tes sekali lagi untuk memastikan bahwa tidak ada asap yang keluar dari mesinnya. Oke teman-teman, sudah mantap, nggak ada asap lagi yang keluar. Ini sudah kita pastikan sukses. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.